Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari dengan penuh keyakinan, dengan iman kita ucapkan salam revival. Revival berubah, berkarya menjadi berkat. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk kita terus diubahkan, untuk kita terus berkarya dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema harapan dan keinginan. Kata harapan dan keinginan ini merupakan kata sinonim, kata yang sama. Salah satu arti dari harapan adalah keinginan untuk sesuatu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak terjadi masalah-masalah di dalam kehidupan ini yang disebabkan dari apa yang diharapkan tidak tercapai. Disebabkan dari apa yang dicita-citakan tidak terwujud, atau apa yang diinginkan tidak terjadi. Dan ada orang-orang yang kemudian meragukan eksistensi Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian meragukan keberadaan Tuhan karena apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan tidak terjadi di dalam kehidupannya. Ada orang yang berkata, sudah sekian tahun aku berdoa kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini Tuhan tidak mengabulkan. Ada yang berkata, sudah sekian lama saya memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini hal itu belum terjadi, belum terwujud. Sehingga ada orang-orang yang mulai timbul kekecewaan dan meragukan keberadaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, sudah berdoa sekian lama, tetapi apa yang saya harapkan tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-12 ini juga memperhatikan hal-hal tersebut. Ada hubungan antara harapan dan keinginan. Sejauh mana harapan dapat dipenuhi? Cepat atau lambat? Sejauh mana harapan itu bisa terwujud? Segera atau ditunda? Berapa lama itu dipenuhi? 1 minggu, 2 bulan, 3 tahun, atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ada orang-orang yang harapannya belum terwujud, harapannya tidak terjadi.
Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ada sebuah pertanyaan yang penting. Mengapa harapan itu tertunda dan tertunda? Mengapa harapan itu tertunda? Apakah harapannya terlalu tinggi sehingga tidak realistis? Sebagai contoh, harapan saya 5 tahun depan saya punya jet pribadi. Ya. Harapannya terlalu tinggi, tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan. Atau harapan itu bukan menjadi kebutuhan pokok. Yang diharapkan itu bukan hal yang pokok, bukan hal yang primer, bukan hal yang penting. Banyak harapan yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier yang tidak terlalu penting. Seperti hobi, seperti kesenangan hati, kepuasan diri, dan sebagainya. Sebagai contoh, harapan yang tidak terlalu penting, bukan yang pokok. Sudah punya sepeda motor, masih berharap, oh tahun depan saya akan punya motor Harley Davidson. Jadi itu bukan hal yang penting. Sudah punya mobil yang bagus, masih berharap tahun depan saya punya mobil Ferrari, mobil BMW dan lain sebagainya, mobil yang mewah. Itu bukan hal yang primer. Mengapa harapan itu tertunda dan tertunda? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun yang namanya harapan, entah itu penting atau tidak penting, jika harapan itu tidak terpenuhi, jika harapan itu tidak terwujud, tetap saja menyedihkan hati. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Jadi apapun harapan itu, sekalipun harapan itu tidak penting, tetapi ketika harapan itu tertunda, harapan itu tidak terwujud, itu menyedihkan hati, membuat hati kecewa. Di bagian B dikatakan, Amsal 13 ayat 12, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi keinginan yang terpenuhi memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan. Kalau kita melihat keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi keinginan yang terpenuhi, hasil dari keinginan, ini dikaitkan dengan pohon kehidupan. Maka kita dapat mencoba memahami apa yang dimaksud oleh penulis kitab Amsal. Kita melihat tentang pohon kehidupan. Pohon kehidupan di dalam kitab Kejadian dituliskan ada di Taman Eden, itu pohon kehidupan. Siapa yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Dalam Kejadian 3 ayat 22. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Supaya Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan dijaga oleh beberapa kerub, beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Pohon kehidupan
juga dituliskan dalam kitab Wahyu, pasal 2 ayat 7. Ada di Taman Firdaus Allah, itu pohon kehidupan. Dan orang-orang yang menang, orang-orang yang beriman sampai akhir, akan diberi makan dari pohon kehidupan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22, pohon kehidupan ada di Yerusalem baru, ada di surga. Jadi pohon kehidupan memberi arti berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kekal, bukan hal-hal yang sementara. Dengan demikian, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kata keinginan di sini adalah keinginan yang mengandung nilai kekal, yang berkaitan bukan dengan hal-hal yang sementara. Misalnya, seseorang yang mempunyai keinginan untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan orang tuanya, untuk keselamatan anaknya, untuk keselamatan sahabatnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan keinginan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya keinginan yang demikian menjadi harapan bagi semua orang. Jika harapan itu terus tertunda, pasti akan menyedihkan hati. Saya pernah berharap, dulu saya sudah ke gereja, tetapi bapak saya belum ke gereja. Saya ajak bapak saya, Pak, kapan ke gereja? Besok kalau sudah umur 50. Setelah umurnya 50, Pak, kapan ke gereja? Besok. Saya berdoa terus. Saya berharap bapak saya pergi ke gereja. Tapi puji Tuhan, sekalipun saya harus berdoa bertahun-tahun, tertunda. Tapi ketika saya sudah sekolah Alkitab, saya praktek di Sulawesi Tenggara, saya dengar kabar bapak saya sudah ke gereja. Puji Tuhan. Dan itu menyenangkan hati, menyukakan hati, menggembirakan. Tetapi harapan yang tertunda itu menyedihkan hati, menyusahkan hati. Keinginan yang terpenuhi menjadi kesaksian hidup yang baru. Mendatangkan perubahan bagi diri sendiri atau bagi orang lain juga. Bahkan memberikan buah kebenaran. Jadi keinginan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan yang tertunda menyusahkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi itu pohon kehidupan, menyukakan hati, memberikan semangat, membawa sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, kesaksian pemulihan di dalam masalah keluarga, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber jawaban kami. Kami menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami, umat-umat-Mu yang berharap bersandar kepada Engkau, yang hidup seturut dengan firman-Mu, yang menginginkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar Tuhan. Engkau akan menyatakannya sesuai dengan waktu-Mu. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap umat-umat-Mu, harapan dari setiap umat-umat-Mu, keinginan setiap umat-umat-Mu, apa yang baik Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan jawabannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang menyanyikan kasih setiamu Tuhan selama-lamanya.
Kiranya kami memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.